Hari ini sungguh adalah hari besar. Dari semua hari raya orang Kristen, maka Jumat Agung adalah hari yang terbesar. Ya, kenapa? Karena hari inilah kita boleh menerima penebusan. Kita tidak binasa, tidak akan dibuang ke dalam penghukuman kekal karena korban Yesus, karena satu tetes darah. Itu sebabnya mari kita hari-hari ini harus menjadi lebih baik dari kemarin, ya, dan besok harus lebih baik dari hari ini, supaya kita ini berkenan menghargai korban Yesus, bukan ucapan bibir, tapi kelakuan hidup kita. Dan kemarin pagi sekali, ya sekitar jam 6:30 terjadi gempa di kota ini dan sangat kuat. Saya merasakan kuat selama saya di sini, gak pernah saya alami itu seperti itu kuatnya. Ya, semua barang-barang di rumah, lampu-lampu gantung ini pas goyang. Ya, dan itu bahasa Tuhan. Bahasanya Tuhan buat gereja Tuhan yang ada, buat orang Kristen yang ada di kota ini, khususnya di daerah sekitar di Provinsi Sulawesi Utara. Setiap apa yang terjadi, ya itu bahasanya Tuhan, perkataan Tuhan yang dari kejadian alam, supaya orang Kristen bukan lagi seperti yang kemarin, yang dulu. Mari kita berubah, mari kita perhatikan, mari kita mau menyenangkan Tuhan dengan menginginkan setiap kali apa yang jadi kehendak Tuhan kita patuhi. Nah, tapi bahasa Tuhan ini jangan sampai diabaikan. Ya. Kenapa bisa goncang? Kenapa bisa gempa? Nanti akan terjadi gempa yang paling dahsyat. Jadi Tuhan sudah berfirman, menjelang datangnya Tuhan ada perang. Sekarang peperangan, ya, tidak habis-habis. Nanti akan terjadi perang, ya, ada perang sampai manusia punah. Gempa, nah gempa itu sampai nanti Wahyu 16 mengatakan gempa yang terjadi tidak seperti pernah terjadi. Ini paling dahsyat, tenggelam semua pulau. Ya. Manusia nggak ada apa-apa. Manusia, Alkitab katakan cuma uap, hembusan nafas. Hari ini ada, besok tidak. Kita nggak tahu besok masih ada kita atau tidak. Yang kita mengucap syukur, mari kita berubah. Bukan hanya jadi orang Kristen, beragama Kristen, datang memperingati Jumat Agung, tapi kita mau berubah. Tuhan mau melihat perubahan dalam kehidupan. Ya, saya ingin bacakan dulu itu Wahyu 16. Ada gempa yang tidak seperti pernah terjadi. Ini gempa terakhir paling dahsyat dalam Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu pasal 16 ayat yang ke-18 mulai. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Ya. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Sejak manusia ada. Ya, gempa-gempa yang lalu sudah biasa. Tetapi nanti akan terjadi gempa yang dahsyat, yang seperti belum pernah terjadi. Terus, begitu hebatnya gempa bumi itu. Hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu, ya, menjadi 3 bagian, ya, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat 20. Dan semua pulau hilang lenyap, ya, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Tidak ada gunung lagi, tidak ada pulau, ya, lenyap. Terus, dan hujan es sebesar 100 pon, seberat 100 pon, jatuh dari langit menimpa manusia
dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Nanti walaupun manusia ditimpa 50 kilo es batu itu, ya, tidak bertobat. Sekarang bertobat. Ini waktunya bertobat. Kalau orang yang disalibkan di sebelah Tuhan, salah satunya, tidak cepat berkata, Tuhan, ingat aku kalau engkau datang kembali, dia mati binasa. Seperti temannya itu, tidak bertobat sampai selesai hidupnya. Masih menghujat, masih meremehkan, masih mengejek. Katanya kamu bisa membangkitkan orang mati. Katanya kamu bisa membuat mujizat. Ayo buat mujizat. Turunkan dirimu dari salib. Turunkan kami juga. Tapi orang yang di sebelahnya berkata, jangan berbicara seperti itu. Ya, kau dan aku layak terima hukuman, tapi dia tidak layak. Lalu dia berkata, Tuhan, ingat aku kalau engkau datang kembali. Apa kata Yesus? Hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Tapi kalau saya baca di dalam Injil Markus, dua penjahat ini sudah di kayu salib, sudah begitu tunggu maut. Dua-duanya masih menghujat Yesus, mengejek. Tapi detik-detik terakhir, yang satu bilang, ingat aku. Ini yang Tuhan mau, bertobat. Tidak ada artinya Jumat Agung kalau kita tidak bertobat. Tidak ada artinya kita menghadiri ibadah Jumat Agung, itu hanya liturgi, hanya kebiasaan kita. Tapi hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara atas nama Tuhan, bertobat. Itu bahasa daripada goncangan sedikit 7,4 skala Richter. Itu sudah manusia goncang semua kan. Saudara semua dan saya mau lari keluar dari rumah. Tapi nanti kalau Wahyu 16 digenapkan, mau lari kemana? Tidak ada toh. Hanya manusia kecil. Tapi berbahagia orang yang ada dalam lindungan Allah. Tuhan tempat perlindungan kita. Katakan amin. Tuhan tempat perlindungan. Matinya Yesus di kayu salib, menerima penghukuman. Itu penghukuman. Untuk apa? Melindungi kita yang percaya, yang menerima Dia, yang menyesal dan berubah. Kita ini mendapatkan perlindungan yang paling hebat, bukan mati secara fisik oleh kecelakaan gempa, tapi dari maut kekal sampai selamanya. Itu perlindungan yang Dia buat di atas kayu salib, menerima semua penghukuman. Ya. Kita bersyukur hari ini masih bisa memperingati hari korban Kristus. Mazmur 491 ayat 1 sampai 16. Khususnya ayat 1 sampai 2. Mari kita baca. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Ya. dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Ya. akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa saudara bisa berlindung di balik kekayaan? Saya kaya, tak berlindung di balik kekayaan. Saya kuat, ya, saya sehat, saya punya banyak ilmu. Apa saudara bisa berlindung dengan kekayaan, ilmu, kekuatan? Tidak bisa. Tidak ada orang kuat. Tapi orang yang berlindung, kata Tuhan, di dalam Dia sebagai tempat
perlindungan, kubu pertahananku. Itulah dia Allah yang kulayani. Jadikan tempat perlindungan kita bukan segala yang kita punyai. Tapi Yesus itulah tempat perlindungan kita. Ketika dia di atas kayu salib berseru, sudah genap. Selesai. Itu perlindungan kita. Orang yang mau berlindung tidak mengalami maut. Apa yang kita bisa buat untuk menolong hidup kita? Tidak bisa. Asuransi saya banyak. Nggak bisa. Nggak bisa. Sekali lagi nggak bisa. Kalau waktu saudara selesai. Tinggal nanti di sana mempertanggungjawabkan. Hidup kekal atau maut. Ya, semoga hari ini menjadi tempat perlindungan kita Tuhan. Sadar. Ya. Ayat yang ke-9 sampai 14 dibaca. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Tuhan tempat perlindungan. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ya, terus Malapetaka tidak akan menimpa kamu. malapetaka dijauhkan. Terus Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. tulah kutuk tidak akan diam di kemah kita. Terus Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu ya, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. terus Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, ya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. ya, Singa dan ular tedung akan kau langkahi. ya. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Tidak ada yang bisa mengganggu kita. Terus ayat 14 ini baca. Sungguh Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. hati yang melekat pada Tuhan. Jangan melekat dunia, kekayaan, kehormatan, pangkat, apa yang kita punyai. Tapi melekat pada Tuhan. Terus Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. ini orang yang dibentengi oleh Tuhan. Ya. Terus Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. ya, Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. saudara mau panjang umur? Bukan panjang umur tapi susah. Panjang umur tapi sakit. Panjang umur tapi susah merepotkan orang. Panjang umur tapi banyak penderitaan, kelaparan, susah. Tapi Tuhan bilang, aku memperpanjang umurmu dan kasih makan kenyang. Terus, Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. ini Tuhan tempat perlindungan. Tabernakel yang dibuat Musa di zaman dulu atas perintah Tuhan, itu merupakan tempat di mana hadirat Tuhan bertahta di ruang maha suci, di tabut perjanjian. Dan tabernakel itulah disebut tempat kediaman Allah di bumi, yang harus dibuat Musa dan bangsa Israel. Tapi di masa sekarang ini, setelah Kristus mati di atas kayu salib, maka kita adalah tabernakelnya. Kita merupakan tubuhnya, tempat roh Allah diam di dalam. Pertanyaan saya, apa orang Kristen adalah tempatnya Roh Kudus? Tempatnya roh Allah? Atau tempatnya dosa? Kita harus menjadi tempat kediaman Allah kalau kita mau mendapatkan perlindungan. Kalau kita mau dalam lindungan Tuhan, kita ini harus jadi tabernakel, tempat kediaman Allah. Karena di dalam tabernakel Musa, itu ada 4 lapis tudung menudungi. Tabernakel
sehingga aman. Pengaruh luar tidak bisa masuk ke dalam ruangan suci dan ruangan maha suci. Demikian juga kita yang ditebus oleh darah Kristus menjadi tabernakel. Jadi tubuh kita ini bait Allah. Tidak boleh dibuat minuman keras masuk merusak. Tidak boleh asap rokok itu merusak. Tidak boleh dosa merusak kita. Karena kita ini bait suci yang dibayar mahal dengan darah. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus Tubuh kita ini baitnya Allah. yang diam di dalam kamu, Allah diam seperti tabernakel Musa. Bangun Musa dengan bangsa Israel tabernakel tempat kediamanku. Nah, mereka buat seperti petunjuk yang dilihat oleh Musa, yang diperlihatkan Tuhan kepadanya. Nah, Musa turun membangun tabernakel Musa zaman itu. Ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Ini semua merupakan hal-hal yang sangat berarti untuk kita ketahui. Ya, ini bukan hanya teori atau hanya sekedar pengetahuan Alkitab, tidak. Kita akan masuk sampai ke dalam ruang maha suci surga. Kalau kita bisa mulai dengan hidup percaya, beriman pada Kristus. Apa cukup? Tidak. Harus bertobat. Harus mendapatkan baptisan darah. Itu mezbah, korban bakaran, di mana binatang disembelih, dikorbankan untuk pengampunan dosa bagi orang Israel zaman dulu. Tapi sekarang kita tidak lagi binatang yang kita bawa ke sini. Bahwa hidup saya dan saudara oleh darah Yesus kita dibeli lunas. Mahal harganya. Menyucikan apa? Ini. Hati nurani. Hati nurani. Jadi kalau hati nurani kita buruk, tidak mungkin kita bersekutu Allah. Kalau ada dosa masih kita simpan, marah, benci, pahit, mana bisa kita beribadah? Tolong dibaca dulu Ibrani, nanti kita kembali ke sini. Ibrani 9. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-13 dan 14. sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau zaman dulu mezbah bakaran itu korban binatang, tapi tidak pernah mengampuni dosa dengan sesungguh-sungguhnya. Tidak bisa mengampuni dan tidak bisa membersihkan hati nurani. Ini manusia ini semua persoalannya di hati sini. Ya, dari mana dosa? Dari hati. Ini dulu yang dijamah Tuhan dan darah Tuhan Yesus. Itulah yang menyucikan hati nurani, supaya orang Kristen bisa beribadah pada Allah yang hidup. Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa beribadah, tidak pernah merasakan hadirat Tuhan, tidak pernah merasakan kasih Tuhan? Karena hati nuraninya belum dibersihkan oleh darah Kristus. Sedangkan orang Kristen sesungguhnya adalah orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kembali ke 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, ya, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu, bukan milikmu lagi. Hidupku bukannya aku lagi. Tak sebebas waktu kita belum ditebus. Dulu kita budak dosa, sekarang budaknya Yesus, tidak bebas. Ya, lanjut. Sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Tidak ada sisa. Terus, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan tubuh. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan. Dia tidak bawa binatang darah, tapi membawa apa? Dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ini beli saya dan saudara. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang memiliki hidup saya. Jadi orang Kristen, namanya Kristen, harus ikut Tuhan. Bukan kita punya maunya Tuhan apa? Dan maunya Tuhan di mana? Di Alkitab. Tapi banyak orang Kristen tidak suka baca Alkitab. Banyak orang Kristen tidak suka dengar firman. Diajari yang benar-benar tersinggung. Di akhir zaman ini banyak orang memberitakan tidak benar. Banyak orang suka dengar apa yang dia suka dengar sendiri. Jadi dia disenangkan lagi oleh penyesat. Jasnya bagus, gagah, bahasanya intelek. Tapi apa beritanya benar? Itu peringatan Tuhan atas gerejanya. Kalau saudara baca di Matius 24, akan terjadi banyak penyesatan. Tapi orang Kristen diberitahu benar-benar tidak mau dia. Nanti dia sudah masuk dalam penghukuman, dia kaget. Lah, kok saya di sini? Saya sudah ke gereja. Lah, ya kamu mau dibohongi. Tuhan kan berkata, nanti banyak nabi palsu, banyak guru palsu. Tapi orang yang diajari benar-benar hari ini tidak mau, tidak suka. Ditegur, tidak suka. Padahal Tuhan mengatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur, ia ku hajar. Relakan hati, supaya selamat. Ya. Banyak orang saya saksikan dalam pelayanan saya. Sudah nanti di tempat tidur, sudah tidak bisa apa-apa. Baru dia bilang, saya mau melayani Tuhan. Saya mau jadi pendeta. Saya mau melakukan ini, melakukan itu. Terlambat. Sekarang ada waktu. Tidak mau. Saya kembali soal tabernakel. Tabernakel itu ditudungi 4 lapis tudung atau tenda. Bayangkan kalau saya dan saudara dilapisi, itu perlindungan. Tudung itu perlindungan. Luar biasa Tuhan. Setiap orang percaya yang sungguh hidup benar, sungguh mengalami ketebusan darah, sungguh hidup suci, itu perlindungan berlapis-lapis. Saudara tidak khawatir akan segala macam ancaman, gempa, api, peperangan, apapun. Tuhan perlindungan. Siapa yang bisa lebih hebat dari Tuhan? Gak ada. Ya, saya mau bicara tentang perlindungan ditudungi. Berlapis-lapis. Ya, 4 lapis. Gitu. Sungguh baik belajar ini. Saudara mungkin kurang belajar, dan saya sudah pernah menerima pelajaran ini, saya bagikan sekarang. Ya, ada 4 lapis tudung yang menudungi. Luar biasa kasihnya Tuhan. Ya. Nih, bisa lihat semua. Ada 4 lapis. Tudung paling atas
tudung kulit lumba-lumba. Sebenarnya bukan lumba-lumba, tapi seperti sejenis binatang anjing laut. Ini kulitnya tidak ada daya tariknya, warnanya gelap, ya, ukurannya tidak ada jelek, tapi sangat kuat. Dia paling atas. Di dalam itu tabernakel kita tidak lihat. Ya, dia paling atas, menudungi, melindungi. Ini karena kuatnya kulit ikan lumba-lumba atau anjing laut ini, dia sanggup menerima badai apa saja atas tubuhnya yang dibawa, yang dilindungi. Oh, senang sekali jadi tabernakel. Saudara senang jadi tabernakel Allah, tempat kediaman Allah, tubuh Kristus, baiknya. Saudara dapat perlindungan tanpa batas. Itu kasihnya Tuhan tanpa batas atas manusia yang mau percaya. Tebal sekali, tidak rusak oleh badai. Itu yang paling atas. Itu kasihnya Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya. Lapis paling bawah, tadi paling atas tudung kulit lumba-lumba. Sekarang lapis paling bawah itu adalah tudung tabernakel. Tudung. Nanti saya terangkan saudara apa artinya tudung. Apa artinya kita ditudungi. Selain dilindungi, ya, ditebus, ya, tudung. Tudung yang paling bawah tabernakel. Tudung yang ke atasnya lagi bulu kambing, ada lapis kedua. Tudung yang ketiga kulit domba jantan diwarnai merah. Dan paling atas tudung gelumang. Luar biasa. Aman. Dalam lindungan Allah aman. Cuma saudara tanya, saya orang Kristen sudah jadi tubuh Tuhan atau belum? Pertanyaan di Jumat Agung ini, apa saya dan saudara sudah jadi tubuh Kristus? Apa saya sudah ditebus oleh darah? Atau saya cuma jadi orang Kristen yang masuk gereja pun jarang, yang masuk gereja cuma liturgi. Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Ya. 4 lapis ini, yang paling atas itu paling tahan badai goncangan. Ya. Ditudungi itu artinya diampuni. Apa saudara sudah merasakan pengampunan? Itu dalam bahasa Gerika. Aslinya tudung itu artinya mengalami pengampunan. Diampuni, pengampunan. Pertanyaan, apa saudara sudah mengakui semua kesalahan? Waktu saya bertobat, saya secara garis besar global seluruh hidup saya minta ampun Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, setelah saya hidup dalam Roh Kudus menjadi tempat kediaman Allah di bumi, saya mengaku dosa ketika saya bertobat. Dosa saya diingatkan waktu kecil, waktu remaja. Remaja, engkau bikin dosa hari ini, kau tidak sadar. Nanti kau dewasa, kalau Tuhan kasih ingat dosamu, akui. Jadi waktu saya berdoa satu hari, saya ingat, aduh, waktu saya umur 10 tahun ada bikin dosa ini. Waktu saya bikin dosa umur 12, minta ampun Tuhan, ampuni saya, sucikan dosa saya itu, ampuni. Waktu itu saya belum tahu, saya masih umur 12.
supaya dibasuh oleh darah Yesus. Itu kekristenan, bukan hanya saya mengaku Yesus, tapi hidup kita tidak benar. Setiap dosa yang belum diakui, belum dapat pengampunan. Secara keseluruhan saya terima Tuhan, basuhlah saya dengan darah. Tapi berjalannya waktu, saudara harus belajar, diingatkan firman, diajari oleh firman. Saudara harus berdoa. Kalau Roh Kudus ingatkan salah, akui, jujur. Itu tidak jujur, itu tidak bisa. Siapa yang tidak jujur? Orang pertama yang bohong, yang berdusta. Siapa yang nomor satu berdusta? Setan pasti berdusta, ya. Tapi manusia siapa? Kain, di mana adikmu? Apa aku penjaga adikku? Nah, ini orang berdusta. Tapi hati nuraninya bilang apa? Kau yang bunuh adikmu. Makanya saudara tidak mungkin bisa beribadah kalau hati nurani tidak disucikan. Darah Yesus yang mahal menyucikan. Ya, dosa diampuni. Waktu Adam jatuh dalam dosa, dia telanjang. Suami istri ini sudah telanjang. Dia perlu tudung. Tudung artinya melindungi. Bungkus tubuhnya yang telanjang. Pakai apa? Daun ara. Ambil daun-daun begitu banyak di Eden, diambil, tutup, bikin baju. Kadang-kadang manusia mau pakai cara sendiri untuk menutupi ketelanjangannya. Tidak bisa. Adam itu daun cuma 3 hari. Betapa baiknya Tuhan itu. Dia ambil domba, seekor domba. Domba itu disembelih. Darahnya ditumpahkan. Itu gambaran nubuatan nanti Tuhan menggenapkan di atas kayu salib. Dia seperti domba yang sembelih, darahnya ditumpahkan, pakaian dibuat dari kulitnya domba yang sudah disembelih. Tuhan sendiri yang menjahitnya, yang bikinkan, sampai Tuhan sendiri yang mengenakan. Betapa baiknya Tuhan. Padahal ini orang tidak taat, tidak dengar-dengaran. Kalau anak saya dan anak saudara tidak dengar-dengaran, kita paling bilang, kamu jalan sendiri, cari makan sendiri, ayo pakai baju sendiri. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita simpan marah itu, kepahitan. Sampai mati tidak mau mengampuni. Tapi Tuhan Allah beda. Sini Adam. Kamu sudah salah, konsekuensinya tidak boleh lagi di Taman Eden bersama aku. Tapi Tuhan, dia pakaianmu juga tidak bagus. Setengah mati kamu 3 hari, ganti lagi daun, ganti lagi daun. Dia ambil domba, dia sembelih. Yang mengharukan saya seumur hidup adalah bacaan di mana Tuhan mengatakan, lalu Allah mengenakan pakaian. Itu kasihnya, bungkus kita. Kasih Tuhan menudungi saya dan saudara. Dia tidak lihat dosa saya. Dia tidak lihat dosanya Adam. Tapi kita suka lihat dosanya orang. Kita ingat dosanya orang. Kita ingat kesalahan orang. Tapi Allah tidak. Dia tudungi. Coba bayangkan anak saudara nakal. Stand, pakai sendiri baju. Ini anak nakal dipakaikan. Luar biasa. Ini kasih yang kita ingat hari ini. Ditudungi. Seperti tabernakel, ditudungi, dilindungi. Pakaian ini melindungi tubuh kita, tidak telanjang. Ya, Kejadian pasal 3.
Tidak ada buku yang paling bagus, paling menarik, dan paling berharga yang seringkali tidak dihargai orang Kristen. Itulah Alkitab. Apalagi zaman akhir. Yang kita hargai seringkali apa? HP kita. Setiap hari orang pasti pegang HP. Dari pagi sampai malam. Sampai tidur pun sudah mau baring masih pegang HP. Berapa banyak orang pegang Alkitab? Kejadian pasal 3. Ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Terus berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Terus lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Terus ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi tidak bisa lagi orang ambil buah pohon kehidupan sampai Tuhan Yesus disambar pedang yang menyala-nyala itu, hancur tubuhnya, baru buka jalan ke Taman Eden untuk bisa kita nanti menikmati buah pohon kehidupan. Tapi Tuhan kasih ingat jemaat Efesus dalam Wahyu, kalau kau kehilangan cinta kepada Tuhan, kehilangan kasih kepada Tuhan, engkau tidak bisa lagi makan buah itu. Tapi kalau kau jaga api kasih menyala, makanya api di mezbah itu harus terus menyala, tidak bisa mati, api kasihnya Tuhan. Akhirnya manusia diusir, tapi punya pakaian kulit. Ini pakaian kulit dipakai. Yang saya terharu sampai menangis, saya baca itu. Lalu dia mengenakan, ayat 21 sekali lagi. Coba anak saudara, mau saudara bikin begitu? Enggak. Tuh nakal, jalan sendiri sana. Pakai sendiri, ambil makan sendiri. Nah itu, bedakan Tuhan. Tolong baca lagi baik-baik. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada ini mereka. Jadi rema buat saya. Huruf yang mati ditimbulkan oleh roh. Itu rema. Seumur hidup saya akan mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Mengenakan. Waktu saya baca itu saya menangis. Domba itu gambaran Kristus yang menggenapkan. Dan dia memakaikan kita dengan pakaian kebenaran dan pakaian kudus. Itu kekristenan. Orang Kristen tapi tidak kudus, tidak benar. Mabuk, judi, maki-maki, benci. Atau orang Kristen ini? Tidak, bukan. Sesuatu yang ditudungi tidak kelihatan lagi. Ini adalah inisiatif Allah 100%. Tidak ada yang rancang, tidak ada yang kasih nasihat dia. Penebusan di atas kayu salib adalah gagasan Allah 100%. Rancangan Allah 100%. Dan Allah mengenakan manusia pakaian kulit binatang sebagai tudung. Caranya Adam sia-sia.
Bagaimanapun manusia mau menutup dosa, kalau orang yang dituduh, dia mengambil advokat, pengacara, sampai di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai di mahkamah, ya, berusaha untuk menundungi dengan segala macam cara kesalahannya, tetap orang salah. Tapi inisiatifnya Tuhan, orang salah ini kutudungi, kubenarkan dengan cuma-cuma. Jangan seperti cara Adam yang sia-sia. 3 hari layu daunnya, ganti lagi daun. 3 hari layu, telanjang lagi Adam. Jangan seperti itu. Hidup orang Kristen jangan kembali seperti anjing kembali ke muntah. Seperti babi sudah dikasih mandi kembali ke kubangan. Jangan orang Kristen kembali kepada dosa. Kemarin saya sujud, saya menangis. Tuhan, puluhan tahun Tuhan bimbing saya. Saya terima kasih. Terima kasih Tuhan, saya sujud. Saya bisa menjaga kualitas hidup walaupun belum sempurna. Gak ada orang bilang, ini orang teman saya, teman sekolah, ya, teman-teman hamba Tuhan. Saya bilang, saya ada hari ini karena Engkau Tuhan. Saya sujud, saya menangis. Kalau tidak, saya salah satu dari orang-orang yang tidak berkenan. Hidupnya tidak betul. Dalam nikah tidak betul, dalam uang tidak betul, apalagi yang kurang. Dari 10 kata, 10 dusta. Apa yang betul? Itu sebabnya kemarin siang saya sujud. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu. Hari ini saya mau beritahu saudara, rancangan Tuhan, Yesus disalib 100%. Dari awal saya sudah lihat, domba disembelih, pakaiannya dipakai untuk menudungi, mengampuni. Saya mau cerita lagi, Adam gagal. Adam gagal, pakai daun ara gagal. Telanjang, saudara, tak usah mau tutup salahnya, gengsi, harga diri, tak usah, akui saja. Ya. Gagal Adam, sia-sia daun ara. Ya, waktu dosanya Adam ditudungi, Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Ditudungi. Tahukah saudara, itu wanita yang datang menangis di kaki Yesus. Orang Farisi bilang, wah, ini orang katanya nabi, kok dia dipegang-pegang kakinya, disirami minyak harum. Orang berdosa. Tapi Tuhan tahu apa yang di dalam hatinya orang Farisi. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita, walaupun kita tidak ucapkan. Lalu dia berkata kepada mereka, kamu dari tadi bersama aku, tidak minyaki aku. Orang ini datang langsung di kaki saya, meminyaki kakiku dengan minyak yang harum. Makanya kata Tuhan, dosanya yang banyak sudah kuampuni, kutudungi, kulindungi. Harapan saya, istri, keluarga, saudara semua, hari ini yang belum mengalami tudung kasih pengampunan, mari kita katakan sama Tuhan, saya orang bersalah. Saya perlu mengalami perlindungan dari maut itu.
Coba baca Lukas. Lukas 7 ayat 48, 49, 50. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, Ya. dosamu telah diampuni. Siapa yang berani bilang begitu? Kalau bukan Allah. Yesus itu Allah. Firman yang jadi manusia. Allah yang jadi manusia. Saya kasih ingat selalu saudara. Ini harus kita pegang kuat-kuat. Allah pernah datang ke dunia menjadi manusia. Kalau tidak, antikris nanti akan menguasai kamu. Ya, lanjut dulu baca. Dan mereka yang duduk makan bersama dia, Ya. berpikir dalam hati mereka, Ya. siapakah ia ini? Siapa dia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Nah, Tetapi Yesus berkata ke perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan. imanmu sudah menyelamatkan. Kita diselamatkan karena iman. Ya. Dosamu yang banyak sudah diampuni. Apa saudara punya iman? Punya iman. Nanti saya berhasil jadi orang kaya. Enggak cukup. Imanmu harus mengatakan dosamu sudah diampuni. Hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Saya mau lanjutkan. Kain dan Habel. Ya. Kakak adik tapi tidak sama berkatnya. Tidak sama imannya. Tidak sama apa yang dia buat. Yang satu berkenan, yang satu tidak berkenan. Kita mesti pasang telinga baik-baik. Bahwa apa yang dibuat oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa, dengar, itu diceritakan sama anaknya. Waktu kita berbuat dosa, papa dan mama diusir keluar, tapi sebelum keluar dari Taman Eden, Tuhan Allah itu dia buat pakaian dari kulit binatang. Dia sembelih seekor domba. Diceritakan sama Kain dan Habel. Sekarang orang tua terlalu banyak kesibukan. Tak ada tempo buat anak-anak. Anak-anak cuma dibawa main-main. Dibawa main-main itu loh, banyak mainan. Kereta-keretaan, kuda-kudaan. Kapan kamu kumpul? Anak diajar sembahyang, diajar baca Alkitab. Kapan orang tua kasih contoh yang baik pada anak-anaknya? Saya percaya Adam bercerita, waduh, waktu itu papa sama mama pakai daun-daun. Aduh, tidak bagus. Bosan tiap kali ganti. Akhirnya Allah itu dia potong seekor domba, dia kuliti, dia tangannya ditumpahkan, darah itu pengampunan. Lalu pakai yang ini. Domba harus disembelih untuk pengampunan. Domba harus disembelih. Kakak adik dengar, Kain dengar, tapi tidak sama. Itu gambaran orang Kristen. Dengar ya. Habel mendengar dengan iman. Dia dengar, domba yang disembelih, domba. Lalu dia praktekkan. Jadi apa dia? Jadi apa Habel? Pelayanannya apa? Pekerjaannya apa? Siapa yang tahu? Apa pekerjaan Habel? Apa pekerjaan Habel? Pak Novel? Hah? Gembala domba. Mau jadi gembala domba? Atau mau kerja di sumber? Titik. Kamu mau jadi gembala domba? Hah? Enggak mau. Loh. Itu berkenan.
aku pilih jadi gembala domba. Karena dia ingat Tuhan sembelih domba buat papa dan mama. Tapi Kain mendengar cerita lain. Kain justru menjadi pengusaha apa? Hah? Pengusaha apa? Tanah. Loh. Dia tanam pohon, menghasilkan buah. Tanam pohon, menghasilkan buah. Pengusaha apa? Tanah. Tanah itu dibawa. Orang menggembalakan itu ke atas. Jadi jangan orang jadi gembala tapi maunya tanah. Makanya saya katakan, saya ngajari diri saya jadi gembala bukan nafkah hidup. Bukan uangmu yang saya minta. Bukan uangmu yang saya cari. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan penuhi tempat ini juga jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dengar baik-baik. Antara Kain dan Habel beda. Kain mendengar tidak menimbulkan iman. Dia pilih pekerjaan dibawa. Kutuk, tanah, hasil tanaman. Habel memilih pekerjaan domba. Itu imannya. Dalam mendengar firman Tuhan, umat Tuhan tidak sama mendengarnya. Tidak semua benih itu jatuh di tanah yang baik. Ada 4 macam tanah. Tanah seperti pinggir jalan. Ini orang Kristen yang duduk di gereja tapi pikirannya jalan. Firman disampaikan tidak masuk karena dicuri oleh apa? Burung-burung, roh-roh jahat, iblis-iblis yang ada ambil itu, sehingga tidak menimbulkan iman. Harusnya firman yang kita dengar itu menimbulkan iman, lalu kita melangkah mentaati firman. Itulah orang yang dikatakan iman disertai perbuatan. Iman itu iman yang berisi, bukan iman yang kosong. Ya. Lalu Habel, saya akan piara banyak sekali domba. Lalu dia selalu ambil domba, dia pilih yang terbaik, yang terbesar, yang tergemuk. Berbalikan dengan orang Kristen sekarang. Kalau dia memberi kepada Tuhan, dia punya waktu yang sisa. Waktunya yang sisa waktu. Coba saudara ambil waktu yang terbaik ketika baru melek matanya bangun pagi. Aduh, ini waktu yang terbaik mengucap syukur. Ke gereja pun waktu sisa. Mau diajari yang baik, nggak bisa diterima. Belum dapat kemurahan. Ya, nggak menimbulkan iman. Apalagi melangkah dengan iman itu. Orang pertama disebut orang beriman adalah Habel. Ibrani 11 ayat 4. Baca. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Korban yang lebih baik daripada korbannya Kain. Korbannya yang lebih baik. Ini yang Tuhan tunggu. Persembahan yang lebih baik. Nah, coba baca Kain pekerjaannya apa? Kejadian pasal yang keempat. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Hasil tanah. Karena dia pengusaha tanah. Terus kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya, dan tanah itulah yang dikutuk Tuhan. Coba baca Kejadian pasal 3.
Ayat yang ke-18 19. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, Ya. dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, Ya. sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Ya. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Akhirnya Kain memilih tanah yang terkutuk. Ada satu ayat mengatakan yang dikutuk Tuhan itu tanah, bukan manusia. Ini baiknya lagi Tuhan saya mau tunjukkan pada saudara. Ya, tanah yang dikutuk. Ayat 17, Kejadian 3. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, Ya. dan memakan dari buah pohon Ya. yang telah kuperintahkan kepadamu, Ya. jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Tanah yang dikutuk. Bukan Adam, aku kutuk kamu. Tidak. Orang tua jangan kutuk anaknya. Saudara jangan mengutuki orang lain. Tuhan tidak pernah mengutuk. Tanah terkutuk. Ini yang dipilih Kain. Tanah yang dikutuk. Tanah yang terkutuk. Di situ dia mengusahakan tanah. Dia jadi petani. Banyak orang perhatikan tanah. Apa itu tanah? Di bawah, di bumi. Cuma di bumi, pekerjaan di bumi, kekayaan di bumi, kekayaan semua yang akan lenyap satu hari kelak. Bumi dan langit tidak ada lagi. Loh, itu saja fokus. Memang kita harus cari nafkah. Memang ora et labora. Memang kita harus bekerja dan berdoa. Tapi bukan itu lebih banyak. Kadang-kadang kita bilang ora et labora. Ya, ora bekerja dan berdoa. Tapi kadang-kadang orang bukan berdoanya tidak ada. Kerjanya saja. Teorinya manusia membohongi Tuhan dan membohongi diri. Saya bekerja dan berdoa. Tapi fokusnya lebih banyak kerjanya. Ini banyak orang, tanah. Itu dipilih Kain. Siapa yang mau jadi gembala? Sedikit orang. Saudara tidak perlu jadi gembala kalau tidak dipanggil seperti saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, melepaskan pekerjaan duniawi saya. Tapi saudara bisa menggiring orang-orang yang tersesat itu. Banyak orang tersesat di dunia ini. Banyak orang yang hidupnya dalam dosa. Banyak yang suami istri cerai. Rumah tangga tidak enak, tidak bagus, tidak bahagia. Saudara jadi gembala untuk menggiring mereka itu, domba yang tersesat kepada Tuhan. Diperkenalkan kepada Yesus. Pernah saudara menggembalakan? Pernah saudara lihat orang bersalah cuma diam? Mengamankan diri atau mengomong? Ini kerjanya gembala. Kalau melihat satu orang salah, jemaat keliru, memberitahu. Itu pun bukan dengan teguran kasar, tapi dengan kasih, dengan Roh Kudus. Keliru. Banyak orang seperti Kain, milih tanah. Mari kita milih pekerjaan gembala, domba. Dia ingat domba. Di Jumat Agung ini, Tuhan mau kita jadi orang yang membawa domba-domba sesat kepada Tuhan. Berapa domba kamu bawa? Berapa banyak domba? Sudah bawa domba? Pimpin pujian sudah bawa domba? Ketika dulu saya baru bertobat lahir, baru saya dikasih pelayanan pimpin pujian. Saya tidak tahu menyanyi, saya paling tidak tahu, dan saya paling tidak fasih lidah. Ya. Tapi tengah malam jam 12, saya lihat gereja
Pendetanya urapan luar biasa. Kursinya tidak penuh. Tengah malam jam 12. Saya masih lihat air mata saya di tanah itu. Bukan, Tuhan kasih makan saya tidak ada duit, tidak ada uang. Sampai nangis seperti itu. Tidak. Tuhan tolong supaya kasih saya memenangkan satu jiwa. Sambil menangis. Dan saya serahkan, ini kata-kata saya masih ingat. Dan saya serahkan hidup saya sekarang Tuhan. Hidup saya serahkan pada Engkau. Jiwa saya, sebelum saya menangkan jiwa saya dulu. Rumah itu yang saya tempati sudah bongkar habis. Saya pergi ke Makassar, ya bongkar. Tapi air mata saya, kata Mazmur, disimpan di kirbat. Di sana di sorga ada kirbat. Kalau saudara cari di Mazmur 56 atau 57. Di sorga ada kirbat, tempat menyimpan air mata. Tempat menyimpan air mata orang-orang suci yang sedang bergumul dalam doa untuk keselamatan jiwa, satu jiwa. Di situ ada air mata seorang istri yang sedang menangisi untuk menolong suaminya, anak-anaknya. Di situ ada air mata suami yang menangisi istrinya dan anak-anaknya. Di situ ada air mata gembala yang menangisi jemaat yang belum mau maju. Ada di Mazmur 56 atau 57. Bahwa di sana air mata kita disimpan di kirbatnya Tuhan, kantongnya. Banyak air mata orang kudus, orang benar. Mari kita pilih penggembalaan, jadi orang yang menggembalakan. Tidak mesti saudara jadi gembala seperti saya, tapi kita giring domba-domba yang sesat, domba-domba yang tidak benar itu kepada Tuhan. Ya. Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Ya. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Terus, bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Nah, air mata saudara, doa syafaat saudara itu disimpan di sana. Ada kirbat, ada kantong yang besar, ada guci yang besar, tempat penyimpanan air mata orang-orang benar, orang-orang tua yang berdoa untuk anak-anaknya. Dia mau melihat anaknya semua selamat. Apa tuh yang saya doakan buat anak cucu saya? Supaya kami semua ada di Yerusalem surgawi itu. Supaya semua anak cucu saya namanya ada didaftarkan dalam kitab kehidupan. Apa nama saudara sudah didaftar dalam kitab kehidupan? Kalau didaftar di gereja ya ada. Tapi dalam daftar kitab kehidupan ada tidak nama kita? Ya. Karena itu Tuhan mengatakan, cara mendengarnya Kain jangan ditiru. Cara mendengarnya Habel itu ditiru. Sedangkan banyak orang Kristen suka itu. Kalau saudara percaya Tuhan, saudara jadi orang kaya semua. Amin. Itu tanah. Kalau saudara memberi persembahan, persepuluhan, persembahan khusus, saudara akan diberkati kembali 100 kali lipat. Amin. Jangan seperti itu. Kalau kita memberi supaya Tuhan dimuliakan, diam-diam, tidak ada tuntutan. Karena saya taat firman-Mu Tuhan, saya melakukan. Itu berarti saudara ingin Tuhan, bukan ingin berkatnya. Kalau saudara melakukan sesuatu, ingin berkatnya, saudara ingin berkat bukan Tuhannya. Tapi saya ingin melakukan firman-Mu Tuhan. Saya ingin memiliki Engkau dalam hidup saya. Ketika saya akan menarik napas terakhir, maka aku melihat Engkau. Harusnya saudara seperti itu.
Itu doa saya buat anak cucu saya. Bukan mereka sukses, mereka jadi orang kaya, mereka jadi orang ternama. Tidak. Supaya nama mereka didaftarkan dalam kitab kehidupan. Supaya nanti ada kumpulan meriah, anak-anak sulung. Semuanya kita jadi anak-anak sulung. Yang namanya terdaftar di dalam kerajaan surga. Bukan seperti Kain anak sulung, tapi tidak jadi sulung. Yang sulung itu adalah Habel. Di mata Tuhan yang sulung itu adalah Habel. Yang memberi persembahan darah binatang dengan iman. Dia dengar papanya cerita bagaimana Tuhan sembelih domba. Itu yang dia buat. Pekerjaan seorang gembala. Cari jiwa. Cari jiwa. Tuntun domba-domba yang sesat. Kok cuma kita sendiri yang selamat, kita sendiri yang masuk gereja. Ternyata Tuhan dengar doa saya di tengah malam jam 12. Tuhan ketemukan saya seorang sahabat. Dulu sama-sama dalam pengusaha. Sama-sama usahanya. Dulu waktu saya masih remaja, dia juga seorang pemuda di gereja yang sama dulu, sebelum di gereja yang baru. Kalau saudara sungguh-sungguh mengeluarkan air mata, Tuhan akan tuntun saudara. Saya cuma pergi beli buku untuk anak saya. Saya ke pabrik buku, orangnya saya kenal, sudah kenal dari saya masih remaja. Dia juga salah satu distributor dari pabrik. Saya juga adalah salah satu distributor dari pabrik. Saya mau beli buku ya. John, lama kamu? Dah kelihatan. Kemana kamu? Saya sekarang selalu di gereja. Oh, saya jadi pelayan Tuhan. Oh ya, jadi usahamu. Lalu saya bilang, berhenti. Kamu tidak stres? Saya bilang, tidak. Saya ditanya, stres tidak? Saya bilang, tidak. Kalau itu mari. Dia mau ajar saya masuk ke kamar. Saya bilang, stop. Saya mau pimpin ibadah. Kaum muda. Nanti hari Senin saya ke rumahmu. Hari Senin saya ke rumahnya. Di rumahnya itu, rumah besar, orang punya. Di jalan yang bagus. Sekarang kau ceritakan saya cerita. Cerita sampai saya cerita Yohanes 4, wanita Samaria. Terus anaknya masuk, anak sulung perempuan masuk. Dia masuk, papanya bilang, kenalan dulu temannya papa. Dia kasih kenal. Habis itu dia masuk. Habis itu dia keluar lagi. Duduk sama-sama. Nah, setelah duduk sama-sama, saya cerita wanita Samaria tidak bahagia dalam kawin pernikahan. Ya, kawin 1 laki-laki, 2 laki-laki, 3 sampai 6. Akhirnya ketemu laki-laki yang terakhir. Siapa? Yesus. Yang duduk tunggu dia di pinggir sumur Yakub. Saya baca ini, saya bilang, luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Tengah hari bolong, panas, lapar sebagai manusia biasa. Dia duduk di pinggir sumur Yakub. Tunggu orang. Kita ini malas tunggu orang berdosa. Ya, waktu saya cerita, kena sama dia. Ternyata dia seringkali diboxer sama suaminya. Dipukul sampai dikasih bentur kepalanya di tembok. Pernah ditolak dari atas. Gulung-gulung turun tangga. Makanya dia stres. Duduk berdiri. Saya bilang, loh. Akhirnya dia cerita keadaannya. Saya cerita. Saya doakan. John, bawa anak saya ke gerejamu ya. Saya bilang, iya. Tapi itu hari Rabu bukan hari Minggu. Hari Rabu itu PA. Nggak apa-apa. Aduh, dia duduk berdiri mengganggu jemaat. Saya bilang, Tuhan tolong orang ini stres. Uang bukan jaminan. Uang bukan jaminan. Kekayaan bukan jaminan kebahagiaan. Saudara setuju, angkat tangan. Tidak bahagia. Nah, akhirnya
Singkat cerita, semua satu keluarga dibaptis masuk di gereja saya. Sekarang saya sudah satu gereja. Dan kemudian Tuhan utus saya keluar sampai di sini. Orang ini pernah datang, tidak ngomong sama saya. Dia masuk ke Manado dan dia cari gereja saya. Dia datang sini, ada orang rumahnya pemberitahu di rumah sana, di rumah saya lain, di Maingket. Dia pergi di sana. Saya sengaja datang untuk kunjungi kamu. Saya sengaja datang lihat kamu bagaimana. Suami istri. Bulan Juni sebelum anak saya menikahkan anaknya, cucu saya menikah. Waktu saya makan bersaudara semua keluarga di Makassar. Ternyata satu keluarga ini ada, minus suaminya yang sudah meninggal. Duduk. Anaknya yang stres itu, Om John, saya tidak lupa Om. Saya tidak lupa. Sampai kapanpun. Saya bilang, kau boleh lupa saya, jangan lupa Kristus. Itu yang menyelamatkan. Orang kaya ini tidak malu-malu dengan mobilnya. Pergi jemput jam 6 ibadah, jam 4 sudah keluar pergi jemput domba-domba. Dia langsung kerjakan pekerjaan penggembalaan itu seperti Habel. Jadi gereja Tuhan, jemaat Tuhan jangan seperti Kain. Tiap hari cuma tanah, dan pendeta juga cerita cuma tanah. Kalau kau hidup benar, Tuhan berkati kamu. Saya katakan amin. Tetapi bukan itu fokusnya. Kita berada di akhir zaman. Alkitab mengatakan Injil harus didengar semua orang. Semua orang harus diselamatkan. Surga terlalu banyak, terlalu besar tempatnya. Mari kita jadikan kita punya hidup seperti Habel. Memilih gembala, memotong domba, dipersembahkan darahnya. Mari kita ambil pekerjaan ini. Bukan hari-hari cuma kita sibuk gumul-gumul pekerjaan kita, lupakan orang lain. Anak kita pun dilupakan. Jadikan orang mendapatkan perlindungan istimewa. Berapa banyak jiwa kamu sudah bawa? Hari-hari cuma mikirin tanah yang sudah terkutuk. Kapan kita sembelih binatang korban? Saya ingat di Jumat Agung, satu keluarga orang Ambon. Mungkin ada jemaat yang lama sudah tahu. Dia datang di sini bersaksi. 4 orang. Ambon asli. Pegawai bank. Dulu ada bank Mandiri, sekarang itu adalah gabungan Bank Bumidaya, Bank Dagang, dan Bank Eksim, ekspor impor. Dia di sana sebagai kepala. Dia datang dari Jakarta. Tidak saya tahu. Tidak saya memberitahu. Dia datang ke Manado. Tiba-tiba ketuk rumah. Kok kamu tahu di mana ya? Kenapa datang tidak bilang-bilang ya? Dia bersaksi di sini. Saya senang, saya menangis. Tuhan, engkau ini orang Manado tidak kenal saya. Saya dari Makassar, mana tahu kelakuan saya. Tapi Tuhan kirim 2 orang datang. Menyaksikan, kenal saya dengan baik. Hidupku bukannya aku lagi. Yesus hidup dalam aku. Tuhan tolong kita